Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam kelas A, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul tanpa adanya suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumil kiamah nanti, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang kali ini akan mempresentasikan tentang pendekatan historis, pendekatan filologis, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, dan pendekatan pendidikan dalam studi Islam menurut teori dan praktiknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Zulfa Musyafatul Husna NIM 2321146, yang kedua saya sendiri Amnatus Solihah dengan NIM 2321147, yang ketiga Maisatul Husna dengan NIM 2321153, yang keempat Ajeng Nur Inayah dengan NIM 2321157. Langsung saja ke materi pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pendekatan historis dalam studi Islam. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu pendekatan filologi dalam studi Islam. Filologi adalah pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup sastra bahasa dan kebudayaan. Maka, filologi berguna untuk meneliti kajian linguistik, makna kata-kata, dan penilaian terhadap ungkapan karya sastra. Pendekatan filologi sangat populer bagi para pengkaji agama, terutama ketika mengkaji naskah-naskah kuno peninggalan masa lalu. Karena objek dari pendekatan filologi ini adalah warisan-warisan keagamaan, berupa naskah-naskah klasik dalam bentuk manuskrip. Contoh aplikatif pendekatan historis dan pendekatan filologi dalam studi Islam. 1. Contoh aplikatif pendekatan historis dalam studi Islam melalui pendekatan sejarah atau histori ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan dalam keadaan yang sebenarnya, berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historinya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Yang kedua, contoh aplikatif pendekatan filologi dalam studi Islam. Penelitian naskah Arab telah lama dimulai, terlebih dahulu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada masa itu, nas Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf. Hal ini membutuhkan ketelitian untuk menyalin teks-teks Al-Quran ke dalam mushaf tersebut.
Baik, untuk materi selanjutnya adalah pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Yang pertama, sekilas tentang perkembangan sosiologi. Semenjak kelahirannya, sosiologi concern dengan studi agama, meskipun perhatiannya terkadang menguat dan melemah seiring dengan datangnya postmodernitas, high or late modernity, dan bangkitnya agama dalam beragam konteks global. Agama kembali memperoleh signifikasi sosiologis baik dalam masyarakat yang sedang berkembang maupun di Eropa dan Amerika Utara. Konsekuensinya, studi sosiologi terhadap agama mulai keluar dari garis tepi sosiologi yang memfokuskan perhatiannya sekitar persoalan ekologi dan perwujudan, gerakan dan protes sosial, globalisasi, nasionalisme, dan postmodernitas. Yang kedua, karakteristik dasar pendekatan sosiologi, teorisasi sosiologis tentang karakteristik agama serta kedudukan dan signifikannya, mendorong untuk ditetapkannya serangkaian kategori sosiologis meliputi: yang pertama, stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas; B. Kategori biososial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Pola organisasi sosial meliputi produksi ekonomis, sistem pertukaran, dan birokrasi. Proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Peran kategori-kategori dalam studi sosiologi terhadap agama ditentukan oleh pengaruh paradigma utama tradisi sosiologi dan oleh refleksi empiris dari organisasi dan perilaku keagamaan. Selanjutnya, objek kajian dalam pendekatan sosiologi menurut Muhammad atau Muzar. Pendekatan sosiologi agama dapat mengambil beberapa tema atau objek penelitian seperti: yang pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat; yang kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan; yang ketiga, studi tentang tingkat pengalaman beragama bermasyarakat; yang keempat, studi pola interaksi sosial masyarakat muslim; yang kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Setiap tema yang dikaji setidaknya tetap relevan dengan teori sosiologi, baik teori fungsionalisme, konflik maupun interaksionalisme. Teori fungsionalisme dan konflik bekerja dengan cara analisis makrososiologi, yaitu memfokuskan perhatiannya pada struktur sosial. Adapun teori interaksionalisme dengan cara analisis mikro, yaitu lebih memfokuskan perhatian pada karakteristik personal dan interaksi yang terjalin antar individu. Materi selanjutnya, pendekatan antropologi dalam studi Islam. Yang pertama, sekilas tentang perkembangan antropologi. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Kajian antropologi ini setidaknya dapat ditelusuri pada zaman kolonialisme di era penjajahan yang dilakukan bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta suku Indian. Selain menjajah, mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Setiap daerah jajahan ditugaskan pegawai kolonial dan misionaris. Selain melaksanakan tugasnya, mereka juga membuat laporan mengenai bahasa, ras, adat istiadat, upacara-upacara, sistem kekerabatan, dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan jajahan. Perhatian serius terhadap antropologi dimulai pada abad 19. Pada abad ini, antropologi sudah digunakan sebagai pendekatan penelitian yang difokuskan pada kajian asal-usul manusia. Antropolog juga tertarik mengkaji tentang agama. Adapun tema yang menjadi fokus perdebatan di kalangan mereka seperti pertanyaan tentang
Apakah bentuk agama yang paling kuno itu magic? Apakah penyembahan terhadap kekuatan alam? Apakah agama ini meyakini jiwa seperti tertangkap dalam mimpi atau bayangan? Suatu bentuk agama yang disebut animisme. Pertanyaan dan pembahasan seputar agama primitif itu sangat digemari pembacanya pada abad ke-19. Terlepas dari kontroversi terhadap penelitiannya, yang jelas Durkheim telah memberikan inspirasi kepada para antropolog untuk menggunakan studi kasus dalam mengungkap sebuah kebenaran. Karakteristik dasar pendekatan antropologi. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang mereka teliti. Objek kajian dalam pendekatan antropologi. Berdasarkan uraian tentang perkembangan antropologi di atas, maka secara umum objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropolog budaya dengan tiga cabangnya, yaitu arkeologi, linguistik, dan etnografi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Selain metode-metode memiliki peranan penting dalam kegiatan pendidikan Islam, pendekatan-pendekatan juga menempati posisi yang berarti pula untuk memantapkan penggunaan metode-metode tersebut dalam proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara pandang atau paradigma yang dipakai dalam menginterpretasikan nilai-nilai agama Islam lewat pendidikan dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh aplikatif pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, dan pendekatan pendidikan dalam studi Islam. 1. Contoh pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Penelitian ini mempelajari bagaimana tiga kelompok keagamaan di mana orang-orang Islam, orang-orang Tawanu Tolitang, dan orang-orang Tolitang Benteng di desa Ambarita, Sulawesi Selatan berinteraksi satu sama lain, kadang dalam bentuk konflik, terkadang kerjasama, dan terkadang juga dalam bentuk integrasi. Yang kedua, contoh pendekatan antropologi dalam studi Islam. Salah satu contoh penelitian yang akan dikemukakan pada bagian ini adalah runtuhnya Daulat Bani Umayyah dan bangkitnya Daulat Bani Abbasiyah. Yang ketiga yaitu ada contoh pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Sesuai dengan pengertian, fungsional yaitu dilihat dari segi fungsi. Maka yang dimaksud dengan pendekatan fungsional dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah penyajian materi pendidikan Islam dengan penekanan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pendekatan emosional. Emosional secara lugawi berarti menyentuh perasaan atau mengharukan. Secara terminologi, pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Melalui pendekatan emosional, setiap pendidik selalu berusaha untuk membakar semangat atau gairah anak didiknya dalam melaksanakan ajaran agama yang sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ada pendekatan historis. Analisis pendidikan Islam dilihat dari latar belakang historis, berarti menempatkan sasaran analisa pada fakta-fakta, seperti
Sejarah umat Islam berawal dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini menuntut kita untuk berpandangan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses kependidikan. Yang kelima ada pendekatan sosial kultural. Pendekatan sosial kultural seperti keluarga atau kelompok yang lebih luas lagi yaitu masyarakat. Pendekatan ini sangat efek dalam membentuk sifat kebersamaan siswa dalam lingkungannya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pola pendekatan ini ditekankan pada aspek tingkah laku di mana guru hendaklah dapat menanamkan rasa kebersamaan dan siswa dapat menyesuaikan diri baik dalam individu maupun sosialnya. Kemudian yang keenam ada pendekatan filosofis. Contohnya pada pelajaran mengenai proses terjadinya penciptaan alam atau pada proses penciptaan manusia, dari mana manusia berasal, bagaimana proses kejadiannya, sampai pada terciptanya bentuk manusia. Hal ini terus berlangsung sampai batas maksimal pemikiran manusia atau hingga pada zat yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.